Hello guys, welcome to back my channel di channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy. Namun kita di sini tidak menghadirkan narasumber, tapi kita di sini mau sharing-sharing dengan tentunya saya sendiri dengan temakan dunia per-YouTubean seperti itu guys. Oke, bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini silahkan diklik subscribe dahulu dan jangan lupa untuk menghidupkan loncengnya ya agar nantinya ketika kita mengupdate video terbaru nanti bisa menerima notifikasinya kayak gitu guys. Oke, langsung aja gimana keseruannya pada ngobrol kali ini pokoknya check it out. Nah, jadi di sini kita mau cerita guys, awal mulanya saya nge-YouTube itu kayak gimana, kemudian alasannya kayak gimana, terus kendalanya kayak gimana, dan tentunya masih banyak lagi kayak gitu. Jadi sebelumnya untuk awal mula saya itu mulai masuk di dunia per-YouTubean, itu mulai SMA. Jadi kan dulu tuh SMA saya itu emang ikut ibaratnya kayak apa ya? Kalau dulu itu ekstrakurikuler. Nah, itu dulu ikut broadcasting juga. Kebetulan dulu pas ada lomba film dokumenter kayak gitu. Terus kan saya termotivasi sama seorang guru saya, guru ekstrakurikuler itu namanya Pak Widi Astiono. Nah, beliau itu memang dulu itu mempunyai channel YouTube dan sampai sekarang alhamdulillah udah mempunyai berbagai macam channel, bahkan dia menjadi seorang motivator yang di Indonesia kayak gitu guys. Wih, mantap banget. Nah, itulah awalnya saya termotivasi menjadi ingin masuk ke YouTube. Nah, awalnya SMA kan. Kemudian waktu SMA itu kelas berapa ya? Kelas 3 SMA kayaknya itu ternyata baru belum ada waktu buat dunia per-YouTubean kayak gitu. Namun udah pernah upload beberapa video juga. Namun pada waktu itu ternyata videonya tidak ada yang nonton, guys. Kemudian akhirnya saya masuk kuliah di jurusan peternakan Universitas Diponegoro, itu tepatnya tahun 2017. Di awal-awal semester 1-2, saya juga ikut organisasi. Kebetulan kan emang waktu itu awal-awalnya belum sibuk banget. Nah, itu saya bisa nih buat konten kayak YouTube gitu. Terus ada beberapa macam video. Awalnya itu channelnya, ya di channel ini itu bernama channel Rifasan AKA. Bukan Rifasan AKA, tapi channel trending kayak gitu. Terus di paling bawah video ini itu dulu ada video-video yang kayak video lucu, kemudian ada video vlog jalan-jalan kayak gitu. Namun kan sama aja guys, itu penontonnya sedikit kayak gitu. Namun waktu awal saya kuliah semester 1-2 itu emang dari kebijakan dari YouTube sendiri itu kan untuk monetisasi itu baru 10.000 kali ditonton. Kemudian subscribe-nya nggak ada kayak gitu. Jadi kan untuk zaman dulu tuh gampang banget YouTube bisa menghasilin uang kayak gitu. Tapi semenjak di akhir-akhir tahun ini mungkin 2 atau 3 tahun belakangan ini kan dari kebijakan YouTube itu emang berbeda ketika kita mau monetisasi untuk syaratnya harus 4.000 jam tayang dan juga untuk 1.000 subscriber. Nah, kemudian saya berpikir lagi, wah dengan saya sibuk kuliah di sini, terus saya pengen masuk di konten YouTube, itu gimana saya caranya agar bisa memonetisasi kayak gitu. Akhirnya pas kemarin waktu tahun 2020 itu kan waktu bulan apa ya, Maret kayaknya. Itu saya semester 7, awal-awal semester 7 itu ternyata kan emang pandemi guys ya kan. Nah, kemudian kan kita kuliahnya kan via daring online. Kemudian kan saya mempunyai banyak waktu di rumah. Terus kebetulan saya menemukan ide buat apa? Buat channel YouTube baru namanya seputar peternakan. Nah, kebetulan emang dari saya adalah basic anak dari peternakan juga, dan saya adalah orang yang suka main-main ke kandang, kemudian jalan-jalan kemana yang berkaitan dengan peternakan kayak gitu. Kemudian saya inisiatif lah buat yang namanya channel YouTube seputar peternakan. Agar apa sih? Ketika saya mungkin bermain ke tempat peternakan A, bermain ke tempat peternakan B, itu yang namanya ilmu saya itu nggak sia-sia. Ibaratnya udah ada yang mendokumentasikan kayak gitu, walaupun cuman kita upload ke video YouTube kayak gitu guys. Nah, setelah itu akhirnya pada bulan Maret hingga akhir tahun 2021 Desemberan itu ternyata video saya banyak yang nonton guys terkait dengan peternakan-peternakan kayak gitu. Terus kayak subscribernya tiap hari alhamdulillahnya bertambah kayak gitu. Terus akhirnya bisa monetisasi pada tahun 2021 di akhir tahun kemarin kayak gitu. Di akhir tahun 2020 monetisasinya sekitaran bulan Desember lah kalau nggak salah. Itu channel YouTube yang pertama, channel YouTube seputar peternakan. Nah, kayak gitu. Tapi emang perjuangannya guys, perjuangan dari seorang menjadi YouTuber itu emang jatuh bangunnya luar biasa. Nah, saya kan awalnya, kalau ini channel YouTube Privasan AK ini adalah channel kedua saya setelah
saya berhasil memonetisasi dari channel seputar peternakan, dan alhamdulillah udah lumayan lah penghasilannya. Kemudian saya membuat channel baru lagi, Rifasan AK, yang berkaitan dengan sharing-sharing kayak gitu. Nah, kenapa saya kok dulu itu memilihnya seputar peternakan? Karena emang dulu itu yang namanya kita bikin konten. Saya kan pernah nonton-nonton di cerita kayak dunia per YouTubean kayak gitu. Kayak gimana sih sebenarnya yang video yang banyak disukai orang, kemudian video yang kiranya cocok buat dipublikasikan. Nah, itu saya menemukan konten untuk seputar peternakan itu, dan ternyata itu emang menjadi jalan sukses buat konten itu, buat channel YouTube seputar peternakan juga. Soalnya kan ibaratnya ketika kita mau membuat video itu tuh harusnya kita konstan. Jadinya kita nggak kehabisan konten kayak gitu guys. Dan konten itu emang yang dengan satu topik kayak gitu. Jadi ibaratnya gini, ketika kita mau membuat channel YouTube, nah itu kita harus ibaratnya fokus pada tema itu. Misalnya tema peternakan ya berkaitan dengan video-videonya peternakan semua. Misalnya mau tema pertanian ya peternakan semua. Misalnya mau kita sering-sering ya sering-sering semua. Jadi ibaratnya satu channel itu nggak dicampur-campur. Misalnya ada peternakan, pertanian, ada sharing, ada video lucu, ada video game dan sebagainya. Itu nanti akan membuat penonton itu ketika mengunjungi channel kita itu ibaratnya tidak bertahan lama, dan akhirnya kan cepat bosen, nggak subscribe channel YouTube kita kayak gitu. Itu pengalaman yang saya dapatkan ketika membuat konten YouTube. Nah, makanya kenapa itu untuk channel seputar peternakan itu emang saya khususkan buat video-video peternakan semuanya. Nah, kebetulan kan kemarin muncul ide baru terkait dari sharing-sharing. Nah, kan nggak mungkin juga kalau misalnya mau saya masukkan ke seputar peternakan. Soalnya takutnya kenapa? Nanti malah subscriber saya ketika saya mengupload video-video terkait sharing ilmu apapun itu, nanti takutnya mereka pada unsubscribe kayak gitu, guys. Makanya saya membuat channel YouTube yang kedua yang bernama Rifasan AK, yang khusus untuk sharing-sharing entah apapun itu ilmunya, entah ilmu bidang kuliah, ilmu kerja, ilmu pokoknya yang bukan ilmu-ilmu gaib kayak gitu. Intinya ilmu dunia kayak gitulah guys. Kemudian saya mau cerita lagi guys terkait jatuh bangun saya di dunia per-YouTubean kayak gitu. Dulu waktu awal SMA itu kan, awal SMA ya SMA terakhir waktu saya ikut broadcasting itu pernah buat konten YouTube, hingga akhirnya kuliah semester 1 2 itu masih YouTube juga, tapi emang YouTube-nya itu kontennya nggak konstan. Kontennya masih campur aduk kayak gitu. Pada akhirnya muncullah kebijakan baru yang tadi saya jelaskan, 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber kayak gitu. Itu kan buat saya jenuh loh. Nah, saya harus gimana biar caranya ngedapetin uang dari YouTube kayak gitu. Akhirnya muncullah ide buat video-video yang ibaratnya di luar nalar lah kayak gitu. Kita memakai cara-cara yang kotor, ibaratnya melanggar hak cipta, kemudian lain-lain. Nah, itu akhirnya channel YouTube saya yang pertama kali itu di-banned sama pihak Google-nya. Di-banned ini kenapa? Sebenarnya videonya nggak dihapus dari pihak Google-nya sendiri, tetapi emang ibaratnya kita nggak bisa monetisasi karena terlalu banyak melanggar hak cipta kayak gitu, guys. Nah, itu awalnya. Kemudian kan saya ya udah deh kalau kayak gini nggak bisa dilanjutin YouTube-nya ini, padahal udah videonya udah banyak juga. Akhirnya saya ini buat konten yang baru, buat channel YouTube baru. Nah, muncullah channel YouTube seputar peternakan. Kemudian kan channel yang lama ini saya tinggalkan. Kemudian saya fokus ke seputar peternakan. Dan mulailah di situ saya mulai konstan buat mengupload video, buat nyari pengalaman, buat sharing-sharing ilmu tentang peternakan. Kemudian juga mulai fokus dengan tema yang peternakan itu kayak gitu, sampai akhirnya alhamdulillah tercapai 1.000 subscriber, kemudian 4.000 jam tayang akhirnya tercapai. Nah, perjuangan saya mencapai 1.000 subscriber itu sangat berat guys menurut saya sendiri. Saya kan dulu mempunyai target misalnya 4 bulan buat channel itu harus ACC monetisasi dari pihak YouTube-nya sendiri. Nah, waktu itu emang saya ikut banyak organisasi. Saya punya gabung di grup ini, grup ini, grup ini, grup ini. Jadi kan saya punya banyak teman. Nah, tiap hari itu waktu buat cara mendapetin 1.000 subscriber, tiap hari itu saya ngechat orang guys. Ngechat orang itu bahkan sampai satu harinya itu 100 orang. Saya pernah tak chatin satu-satu. Minta tolong dong Kak. Oh iya, saya perkenalkan saya Rifah dari ini. Saya mau minta tolong buat klik like, subscribe, dan juga share buat channel YouTube saya yang baru gitu. Akhirnya berapa hari ya? 10 harian itu alhamdulillah udah tercapai 1.000 subscriber. Kayak gitu guys. Kemudian itu emang pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya, pencapaian yang luar biasa di dunia YouTube. Dalam waktu kurang lebih itu nggak sampai setengah bulan, alhamdulillah udah dapat yang namanya 1.000 subscriber. Itu emang gila banget sih, tapi emang yang namanya saya udah pengen A ya harus A. Maksudnya kan
ketika saya harus mendapatkan 1.000 subscriber dalam waktu 1 bulan, ya harus 1 bulan, mau bagaimana caranya nggak masalah kayak gitu. Sampai akhirnya itu udah cacat banyak orang, buat akhirnya kan dapat tuh 1.000 subscriber. Nah, akhirnya setelah dapat 1.000 subscriber, saya lebih meningkatkan kualitas konten saya kayak gitu. Saya mulai berkreativitas dalam mengedit videonya, saya mulai ibaratnya kayak kira-kira ternak apa sih yang disukai oleh teman-teman semua kayak gitu kan. Kemudian akhirnya pokoknya ibaratnya kita meningkatkan kualitas video kita, terus kita misalnya ada yang komen-komen, ya udah kita balesin satu-satu, nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya sampai pada akhir tahun 2020 ya alhamdulillah dapat monetisasi 4.000 jam tayang kayak gitu. Kemudian yang namanya dunia per-YouTubean guys ya, itu emang ketika kita mau masuk dunia per-YouTubean itu harus benar-benar siap. Yang pertama apa? Siap yang namanya mental. Karena emang yang namanya kebijakan YouTube sekarang itu buat mendapatkan 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber itu susah. Kalau kita ibaratnya mulai dari nol. Apalagi kalau kita bingung mau kontennya apa kayak gitu. Kontennya belum tentu, kemudian mau nge-tag video tentang apa, editnya gimana dan sebagainya. Pokoknya ketika mau kita buat YouTube itu harus yang namanya perencanaan itu bener-bener mateng kayak gitu guys. Kemudian akhirnya ini adalah channel kedua saya yang akhirnya kemarin saya riset ternyata alhamdulillahnya saya menemukan sebuah topik yang benar-benar ini nggak ada habisnya, kontennya bakalan selalu kita update tiap harinya. Yang benar-benar emang isi konten ini nggak ada habisnya. Kalau masalah sharing-sharing itu nggak akan ada habisnya kayak gitu guys. Jadi buat teman-teman semua, saya mau ngasih tips juga buat teman-teman yang pengen mau terjun di dunia YouTube. Yang pertama kalian harus tentukan dulu idenya apa. Carilah konten yang benar-benar itu nggak ada habisnya. Kayak tadi konten seputar peternakan itu kan emang dunia ternak itu nggak akan ada habisnya. Kemudian ilmunya maksudnya, kemudian dari sharing-sharing itu juga nggak ada habisnya kayak gitu. Pokoknya intinya carilah konten yang benar-benar itu bisa continue, ibaratnya yang benar-benar kita itu nggak kehabisan kreativitas kayak gitu buat kita mau mengupload video selanjutnya itu mau video apa kayak gitu guys. Nah itu sih untuk tipsnya, dan juga jangan lupa ini guys, kita harus promosikan video YouTube kita. Apalagi kan sekarang udah banyak tuh yang namanya promosi, bisa kita melalui dari story di WA, kemudian share di Instagram, kemudian kita japri satu-satu ke teman-teman kita. Insya Allah kalau teman-teman semua niat pengen di YouTube sih, insya Allah bisa aja sih guys ya, kayak gitu. Kemudian yang emang jadi kendalanya di sini, ataupun emang menjadi hal-hal yang emang harus kita perjuangkan di dunia YouTube itu adalah masalah kita harus benar-benar masalah berkorban namanya waktu. Waktu buat kita nge-tag video, buat kita ngedit video, buat kita misalnya mau dubbing atau sebagainya. Kalau di konten seputar peternakan saya kan kemarin saya dubbing sendiri guys. Jadi kan mulai dari dubbing, mulai dari tag video, mulai dari ngedit, mulai dari nge-share semuanya saya sendiri. Itu kan udah otomatis mengeluarkan waktu yang banyak, energi yang banyak, kemudian tenaga juga, kemudian biaya buat apa? Biaya seperti buat kuota, buat ngupload kayak gitu guys. Kemudian juga pokoknya banyak lah kalau kendala-kendala kayak gitu. Belum lagi terkadang mungkin kalau kita mungkin ya hidupnya di desa, kayak saya kan juga di desa juga, mungkin sedikit terkendala masalah sinyalnya, mungkin nggak lancar ketika kita mau mengupload video, oh terkendala kayak gini. Sehingga kan kita harus cari jam ya sekiranya emang dari sinyalnya itu tidak padat, contohnya pas malam hari lebih dari jam 11 atau jam 12 kayak itu kan sinyalnya baru cepat. Nah itu kita mungkin ambil waktu kayak gitu. Itu udah sebuah strategi bagaimana cara kita biar bisa berkarya kayak gitu guys. Kalau untuk kendala yang selanjutnya sih mungkin berkaitan dengan apa ya? Mungkin untuk kendala-kendala yang secara intinya emang itu sih. Tapi emang sukanya dari YouTube itu emang kita ibaratnya bisa buat ngelatih kayak public speaking kita, buat kita ngelatih mental kita. Ibaratnya kan di sini saya buat sharing-sharing kayak gini, ini kan otomatis sudah kayak ngelatih mental saya. Kemudian bisa ngelatih public speaking saya buat berbincang-bincang ke orang. Terus kita bisa kayak melakukan yang namanya cari channel. Misalnya kan kalau saya di sini di channel YouTube Rifasan AKA ini kan emang di sini perlu menghadirkan narasumber kayak gitu guys, buat kita mencari topik-topik yang sekiranya bisa diperbincangkan. Nah, itu juga kita bisa mendapatkan channel yang banyak berkaitan kita melobi pematerinya, kemudian bagaimana cara kita melatih ini rasa kita agar berani, tidak malu mengungkapkan pertanyaan, kemudian menekankan jawaban dan sebagainya kayak gitu guys. Intinya nggak usah malu kalau kita memang mau terjun di dunia YouTube, karena ketika kita malu di dalam dunia YouTube itu susah guys. Susahnya kenapa ya?
konten kita nanti pada akhirnya berdampaknya susah buat kita mengupdate ataupun dari mengupgrade dari video-video kita, susah buat mempromosikan. Kalau dari teman-teman semua malu pengen berkarir di dunia YouTube kayak gitu. Pokoknya intinya kalau teman-teman semua mau berkarir di dunia YouTube ya yang namanya mental, berani itu emang harus. Soalnya kan ini berkaitan kalau video itu emang penontonnya banyak se-Indonesia, bahkan sampai luar negeri pun bisa ya namanya mengakses YouTube kayak gitu. Emang yang namanya teknologi itu ketika kita membuat konten ya yang namanya digitalisasi, apabila kita mengupload sebuah video ataupun sebuah ilmu apa yang itu udah skalanya digital, itu emang susah buat dihilangkan kayak gitu guys. Jadi kan bisa menyebar secara cepat kemanapun itu. Jadi harus siap kayak gitu masalah mental keberaniannya. Kalau kita malu-malu ya nggak bakalan jadi konten kayak gitu guys. Kemudian yang selanjutnya ini kita berbicara masalah apa? Bentar. Nah, YouTube, teman-teman semua kalau pengen dunia YouTube, ya hal yang pertama itu jangan lihat penghasilannya dulu. Karena apa? Kalau kita belum bisa monetisasi, itu kita belum bisa menghasilkan penghasilan. Walaupun kita udah monetisasi, tapi kalau dari YouTube itu ibaratnya kan baru bisa diambil kita melalui AdSense, uang itu kan 1.300.000. Nah, perjalanan 1.300.000 itu mulai dari awal monetisasi sampai mendapatkan 1.300.000 itu juga membutuhkan waktu yang lama guys, nggak langsung instan. Misalnya sekarang monetisasi, besok langsung dapat 1.300.000, itu enggak. Bahkan perkembangan channel saya aja yang seputar peternakan ini berapa ribu subscriber ya, kira-kira 4.700-an subscriber lah. Kayak gitu aja sekarang penghasilannya rata-rata per harinya ya, saya analisis per harinya itu antara 0,2 sampai 0,4 itu per harinya. Itu di channel saya. Ya, tapi emang saya benar-benar mulai channel itu mulai dari nol kayak gitu, guys. Tapi kalau memang ini sih tergantung konten juga. Kalau misalnya teman-teman punya konten yang lebih menarik, mungkin bagaimana cara promosi teman-teman, mungkin bakalan bisa lebih mendapatkan uang yang lebih dari saya. Bahkan mungkin satu harinya mungkin bisa mendapatkan 1 S dolar mungkin bisa kayak gitu. Tergantung kembali ke diri kita masing-masing aja sih guys. Pokoknya intinya yang kalau kita misalnya mau YouTube, kalau emang kita mau berkarir di dunia YouTube itu buat penghasilan utama ya kalian harus benar-benar berjuang. Berjuang apa? Berjuang buat bagaimana cara itu memonetisasi uang dari YouTube itu. Kemudian bagaimana agar caranya uang itu bisa banyak kayak gitu guys. Entah itu mau promosi berbayar, promosi gratis atau apapun. Tetapi intinya kalau perjalanan kita mau YouTube yang namanya kita harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran semuanya, itu memang benar-benar real guys. Saya juga pernah dulu mengalami kayak gitu. Bahkan saya dulu pernah di titik jenuh ketika YouTube saya terbanet, kemudian YouTube saya nggak ada yang nonton, kemudian saya bagaimana caranya agar YouTube itu bisa termonetisasi. Akhirnya saya mengupayakan berbagai macam cara, nonton video YouTube agar sukses kayak gimana dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah yang namanya perjuangan itu pasti nggak akan berkhianat sama hasilnya kayak gitu. Usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil kayak gitu lah istilahnya guys. Kemudian kita mau berbicara masalah apa lagi tadi? Nah, aplikasi editing. Terkait dari aplikasi editing yang saya gunakan itu macam-macam sih guys. Kalau yang HP biasanya saya pakainya Power Direct, Power Director. Itu yang bundle, yang nggak ada watermarknya. Kemudian saya juga pakai ini juga. Kalau yang kontennya panjang kayak sharing-sharing itu biasanya saya pakainya tag-nya pakai Zoom. Jadi ibaratnya Zoom itu saya record, kemudian kalau udah di Endmeet kan udah otomatis kan video itu mengkonvert sendiri kayak gitu guys. Jadi tinggal saya nanti upload di YouTube aja, terus saya crop yang paling depan sama paling akhirnya aja itu. Tapi kalau yang kayak di channel seputar peternakan itu kan durasinya nggak lebih dari 15 menit. Nah itu paling saya cuma pakai HP. HP itu paling pakai Power Director. Tapi kalau ini yang kayak channel seputar dari Rifasan AK ini kan emang durasinya lebih dari 30 menit semua guys. Itu emang saya pakainya Zoom, saya record. Kemudian kemarin pakai StreamYard juga. StreamYard yang buat live streaming di apa namanya YouTube itu. Tapi emang kendalanya kalau saya apa namanya kemarin itu pakai StreamYard itu pembicara saya yang pertama, narasumber pertama itu emang kendalanya masalah sinyal sih. Kalau di StreamYard itu emang agak gede menurut saya sinyalnya. Beda dengan Zoom kayak gitu. Apalagi kan dari pembicara-pembicara kita juga yang namanya StreamYard itu adalah sesuatu hal yang ibaratnya belum secara umum dari semua orang itu mengetahui. Tapi kan kalau misalnya saya pakai Zoom kan udah otomatis dari pembicara-pembicara itu tahu. Soalnya kan rata-rata kebanyakan pembicara saya itu seorang mahasiswa guys. Ya, jadi kan emang
kemarin waktu pandemi kan mereka juga seringnya menggunakan Zoom, menggunakan Teams. Jadi kan udah nggak asing lagi sama yang namanya Zoom sama Team kayak gitu. Itu buat masalah terkait dari aplikasi editing. Nah, kemudian untuk masalah sekarang ya, emang YouTube itu bagi saya itu bukan sesuatu hal yang emang buat benar-benar karir utama ataupun emang buat ibaratnya buat penghasilan utama. Itu YouTube bukan seperti itu bagi saya. Tapi YouTube emang ibaratnya cuman sebagai penyalur hobi saja. Jadi kan emang saya hobinya kayak seperti apa namanya buat konten-konten kayak gitu. Nah, itu adalah YouTube itu menjadi sebagai tempat wadah saya sebagai mengungkapkan kreativitas, sebagai tempat kreativitas di situ kayak gitu, guys. Jadi emang ibaratnya di sini kalau masalah penghasilan dari YouTube itu sebenarnya emang apa namanya nilai plus bagi saya. Tapi tujuan saya di YouTube emang bukan itu sebenarnya, tapi emang kita di sini pengen menyebarkan ilmu buat teman-teman semua. Ya memang saya paham sih, saya itu emang nggak bisa memberikan uang buat teman-teman semua, tetapi setidaknya ya memang karena saya nggak punya duit kayak gitu, guys. Karena saya juga belum kerja lama kayak gitu. Saya sadar bahwa saya nggak bisa memberikan duit ke kalian semua, tetapi saya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dengan cara apa? Dengan cara saya buat video YouTube. Saya memberikan ilmu di situ. Saya memberikan ibaratnya konten-konten di situ yang bisa kalian tonton secara gratis kayak gitu, guys. Jadi emang tujuan utama saya membuat channel YouTube ya saya pengen berbagi ilmu ya, apa yang saya punya agar kalian itu bisa belajar di channel YouTube saya kayak gitu, guys. Emang itu sih hobinya, pengen berkonten, pengen berkreativitas, di mana konten dan kreativitas itu bisa diabadikan. Nah, ini salah satunya adalah kita buat channel YouTube kayak gitu, guys. Kemudian untuk kesibukan saya sekarang, ini saya apa namanya nyambi kerja di PT Swakarya Insan Mandiri di bagian Semarang, Jawa Tengah. Ya kerjanya dari pagi sampai sore. Kemudian kalau masalah buat konten, jangan ditanya kapan, pasti malam kontennya. Gitu. Ini di konten Rifasan Aga. Kalau yang dulu konten seputar peternakan itu emang waktu pandemi kayak gitu sebelum saya bekerja di Semarang sendiri. Tapi kalau yang channel YouTube Rifasan Aga ini saya udah bekerja di Semarang. Kemudian buat kontennya malam kayak gitu. Kalau ditanya capek nggak Kak? Misalnya malam harus buat konten, siang kerja kayak gitu, capek nggak? Ya, yang namanya orang kerja, yang namanya orang berkarya, namanya orang buat konten, ya capek. Tetapi ya gimana lagi? Karena apa? Karena kita di sini mempunyai keinginan. Karena apa? Kita di sini mempunyai tujuan untuk bisa berkarir. Nah, ibaratnya di sini tuh saya cuman berpikir, saya pengen investasi. Tapi misalnya nih, saya dulu pernah main ya namanya saham, terus kayak reksadana kayak gitu. Tetapi kan emang ibaratnya saya belum bisa continue buat investasi saham di sana. Tapi kalau misalnya ibaratnya buat investasi kalau masalah kayak saham terus nabung itu kan harus pakai uang yang benar-benar kita itu ibaratnya apa ya? Uang nganggur gitu ya, bukan uang nganggur tapi emang apa ya kalau kita mau nabung itu emang benar-benar uang itu nggak sedang kita arjenkan, nggak sedang kita butuhkan sekali. Baru kalau kita misalnya kebutuhan kita udah selesai, baru ada uang sisa, baru kita nabung kayak gitu. Nah, kalau saya uangnya aja habis terus nggak bisa nabung, gimana mau investasi kayak gitu. Makanya saya buat channel YouTube ini alhamdulillahnya kalau udah monetisasi kita bisa berinvestasi kayak gitu. Jadi kan kita nggak usah ibaratnya langsung pakai uang nih saya tabungin di dunia YouTube itu kan nggak. Jadi kan ibaratnya udah investasi otomatis kayak gitu di dunia YouTube, penghasilannya segini misalnya kan kita mau tinggal kerja otomatis kan dari apa video-video yang ada di YouTube itu kan udah ngalir kayak gitu, guys. Video YouTube kita udah dapat uang secara mengalir dengan sendirinya tanpa kita harus bekerja terus-menerus kayak gitu. Itu sih kalau buat apa namanya motivasi terbesar di dalam buat konten YouTube. Emang ya saya tekankan lagi emang YouTube itu emang bukan pilihan utama saya, tetapi itu hanya sebagai penyalur hobi saja. Tapi kalau emang masalah pekerjaan ya tentunya tidak berkeinginan berkarir di dunia YouTube untuk sekarang. Tapi kalau kedepannya nggak tahu kita mau berkarir di YouTube ataukah kita mau berkarir kayak di buat wirausaha ataupun pekerjaan lainnya. Tapi kan itu juga bisa buat konten kalau misalnya kita emang benar-benar kreatif dan kita mau kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, bagi teman-teman semua kan sekarang yang namanya apa namanya kita teknologi itu udah benar-benar maju ya kan guys ya. Ketika kita menyebarkan ataupun kita memberikan berita apapun, itu silakan kalau mau teman-teman semua mau YouTube nggak masalah.
Tapi kita di sini benar-benar ibaratnya apa ya? Selektif dalam memilih ide-ide. Jangan sampai itu nanti malah ide yang kita berikan di dunia YouTube itu malah nanti akan merugikan kita sendiri, malah nanti jadi bumerang dari kita sendiri kayak gitu, guys. Kemudian juga yang pengen berkarir di bidang YouTube, pokoknya tetap semangat karena yang namanya usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Ibaratnya kalau dunia YouTube semakin kesini itu semakin keras, guys. Emang saya katakan keras kenapa? Karena emang persaingannya banyak. Nah, ibaratnya kita nih, saya buat video sharing-sharing. Mungkin pertama terkait dari public speaking. Ya, nah yang namanya orang itu kan di video-video YouTube itu kan udah banyak yang mengupload terkait public speaking. Bahkan itu dari orang-orang yang benar-benar itu pakarnya public speaking, yang benar-benar ahli di bidang public speaking. Bahkan kontennya bisa sampai ditonton sampai berjuta-juta, beratus-ratus ribu. Nah, kalau saya buat pemula kayak gini, ibaratnya belum bisa apa-apa di dunia YouTube, ya harus mampu bersaing dengan itu. Bagaimana caranya agar video kita yang kita berikan ke penonton itu bisa disukai, bisa mendapatkan penayangan yang banyak, kita bisa mendapatkan uang di situ. Itu adalah tantangan terbesar dari dunia YouTube. Emang persaingan di dunia YouTube itu ketat banget, keras banget. Apalagi dengan saya ini kamera yang seadanya, nggak terlalu jernih kayak gini, dengan editan yang seadanya, dengan waktu yang terbatas, dengan tenaga yang terbatas, harus mau berkarya, kayak gitu guys. Jadi itulah emang tantangan tersendiri buat kita. Emang ibaratnya ini channel ini mulai dari nol banget. Video-video yang dulu ini udah saya habusin terkait dari video lucu dan sebagainya, yang itu awal-awal banget videonya. Ini emang saya buat sharing-sharing ini adalah video yang awal-awal saya rilis channel yang baru, bener-bener dari nol kayak gitu guys. Ya semoga saya berharap sih 1 atau 2 bulan ke depan channel ini juga bisa monetisasi seperti channel seputar peternakan kayak gitu. Biar juga buat nambah-nambah investasi juga guys, lumayan kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya nih, Kak, dulu waktu Kakak menghabiskan uang buat beli kuota, kemudian uang transportasi dan sebagainya, terus sekarang Kakak mendapatkan penghasilan di channel YouTube seputar peternakan, itu udah menutup belum sih, Kak? Kalau masalah kayak itu uangnya habis berapa, terus sekarang dapat uang berapa, itu udah nutup belum sih? Kalau ditanya kayak gitu, pasti belum. Saya jawabnya belum nutup. Karena apa? Emang penghasilan yang saya dapatkan sekarang itu belum bisa nutup buat yang namanya kayak kita biaya transportasi, kemudian kayak biaya apa namanya beli kuota, kemudian beli makan misalnya kita lagi konten, kemudian kita ibaratnya kayak waktunya buat bayar waktu, kemudian buat bayar tenaga kita, itu belum menutup buat penghasilan sekarang. Makanya kan saya tekankan lagi, saya berkarir di dunia YouTube itu bukan buat karir utama, buat nyari uang di sini itu enggak, tapi emang buat penyalur hobi. Karena emang yang namanya YouTube itu mau buat sebagai penyalur hobi sama buat ibaratnya ajang bisnis itu udah beda kontennya, konteksnya udah beda. Kalau penghobi ya ibaratnya berapapun yang dikeluarkan uangnya ya nggak masalah karena itu emang hobi kayak gitu. Tetapi kalau emang YouTube itu mau buat berbisnis, ya udah otomatis emang yang namanya penghasilan utama itu ya harus dikejar. Berapapun uangnya yang mereka hasilkan ya harus ibaratnya mereka mendapatkan laba, itu yang namanya buat YouTube buat bisnis kayak gitu guys. Kalau di saya kan ini YouTube-nya buat ibaratnya seneng-seneng, buat berbagi ilmu sama teman-teman, buat ngisi konten, buat misalnya ngisi kegabutan saya kalau mungkin saya di kosan lagi nggak capek, kemudian buat apa namanya saya pengen melatih public speaking saya. Nah ini adalah salah satu wadah yang benar-benar ibaratnya benar-benar menjadi hal yang utama, benar-benar menjadi tempat wadah sebagai saya mengembangkan itu buat kedepannya kayak gitu guys. Mungkin teman-teman semua kalau sekarang mau mulai YouTube nggak masalah. Pokoknya yang namanya perkembangan zaman itu udah sekarang teknologi itu udah maju banget. Teman-teman semua mungkin kan punya teman, kemudian punya HP yang bagus. Nah, itu bisa dimanfaatin. Kalau kita mau berkarya di dunia YouTube, ya, itu nggak harus kita pakai kamera yang bagus banget, guys. Nggak harus pakai kamera yang SLR tuh nggak harus. Ini saya juga pakai HP kentang saya, HP Vivo. Itu saya juga bisa berkarya. Jadi ibaratnya kita mau berkarya, itu nggak harus semuanya itu ya, ibaratnya mewah-mewah itu nggak harus. Yang penting isi konten kita kreatif. Kemudian yang penting kita mau mempromosikannya, kita mau membagikan ke orang-orang agar apa? Video kita banyak yang nonton kayak gitu. Kemudian apalagi ya yang pengen saya sharekan ke kalian semua sebelum kalian memulai YouTube. Nah, paling penting adalah kalian yang namanya
apa namanya, cari riset riset misalnya konten kalian tuh mau berupa apa, itu benar-benar harus di riset guys. Biar nantinya kalau saran saya, usahakan satu channel itu benar-benar mengangkat satu topik, misalnya terkait dengan sepak bola ya, berarti updatean video-videonya sepak bola semua. Jangan satu channel itu dicampur-campur, misalnya isinya ada sepak bola, ada video lucu, ada video masak dan sebagainya. Itu nanti buat penonton itu ibaratnya nggak subscribe channel YouTube kita. Itu pengalaman saya kayak gitu guys. Soalnya dulu pernah saya juga awal-awalnya saya campur-campur semuanya kayak gitu, tapi ternyata emang perkembangannya lama. Kemudian saya belajar dari channel seputar peternakan ini, ternyata saya fokus ke satu konten, dan alhamdulillah perkembangannya tiap hari berkembang 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 dan berkembang kayak gitu guys. Oke, mungkin itu teman-teman semua untuk sharing kita pada hari ini. Dan bagi teman-teman semua yang pengen terjun di dunia YouTube, pokoknya tetap semangat. Nggak ada yang nggak mungkin. Pokoknya teman-teman semua pasti bisa jika ingin berkarir di dunia YouTube. Tetap semangat buat kalian semua. Semoga saya doakan bagi teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga dilancarkan segala kegiatannya, segala aktivitasnya kayak gitu teman-teman. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih yang buat sudah mengunjungi channel ini. Terima kasih yang sudah buat like video ini, subscribe channel YouTube ini. Pokoknya terima kasih. Oke, cukup itu perbincangan kita pada kali ini. Ditunggu untuk video-video updatean kita selanjutnya yang insya Allah akan semakin asik dan juga semakin menarik kayak gitu guys. Pokoknya tetap dukung channel ini ya guys ya. Saya meminta dukungan banget dari teman-teman semua buat mengembangkan channel ini kayak gitu. Oke, terima kasih telah menonton dan see you the next video. Bye bye.